Selamat pagi adik-adik, hari ini kita akan mempelajari komponen terakhir dari the built environment. Sebenarnya ini bukan komponen terakhir sih, kalau saya bilang ini adalah komponen di mana kita berada atau the built environment itu berada, yaitu Earth. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang global policies, planning and managementnya dari Earth. Tadi adik-adik sudah melihat dua video yang saya share. Nah, yang pertama itu adalah tentang life support system. Bagaimana bumi itu menjadi sebuah planet yang bisa dihuni atau mempunyai kehidupan. Kalau kita lihat, sebenarnya kita tuh berada di dalam sebuah sistem tata surya, solar system ya, yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya, kemudian ada Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, dan Neptune. Sebenarnya ada Pluto lagi kalau sesuai dengan ini ya pelajaran IPA ya waktu SMA. Nah, kita tuh berada di sini. Sebenarnya tidak yang belakang dan sebenarnya itu ukuran kita tuh juga kecil dibandingkan dengan Jupiter dan Saturnus dan yang lainnya. Mungkin Mars itu hampir sama, Venus sebenarnya hampir sama. Tapi seperti yang sudah dijelaskan di video tadi, kita tuh berada dalam habitable zone, di mana jarak antara matahari ke bumi itu pas. Pasnya itu kenapa? Karena kalau terlalu dekat, seperti ini tadi, Venus, dan juga Mercury, itu karena kita akan terlalu dekat dengan matahari sehingga air yang ada di dalam planet itu akan menguap dan tidak ada kehidupan yang mensupport kehidupan itu ada gitu karena air adalah salah satu ingredients atau bahan yang mensupport kehidupan. Jadi kalau terlalu dekat itu nanti airnya menguap dan kalau terlalu jauh airnya membeku. Makanya bumi itu yang kayak lokasinya itu yang paling tepat gitu, just right kalau ini tulisannya. Jadi kita berada di habitable zone. Mungkin saja dengan kriteria-kriteria yang tadi disebutkan itu, kita bisa menemukan planet-planet lain di tata surya yang lain, di solar system yang lain gitu. Jadi yang penting adalah itu jaraknya terhadap pusatnya itu tidak terlalu jauh dan juga ada beberapa syarat yang tadi itu. Ada 3 kan tadi. Nah, sekarang kita mengambil kesimpulan sebenarnya apa sih yang membuat Earth itu habitable atau ada kehidupan di dalamnya. Kalau disimpulkan ada 4 hal yang paling utama. Yang pertama dia mempunyai jarak yang tepat dari matahari itu sendiri sehingga kita tidak terlalu panas, kita juga tidak terlalu dingin, menyebabkan kondisi air di bumi kita itu tetap cair. Kemudian kita itu terlindungi dari solar radiasi yang berbahaya dan juga magnetic field-nya. Maka dari itu kita nggak tertarik ke matahari gitu. Kita punya gravitasi sendiri dan itu kita terproteksi. Lalu di kita juga ada atmosfer yang menyelimuti bumi sehingga kita terjaga suhu tubuhnya, tidak terlalu terekspos dengan apa ya istilahnya ruang angkasa yang itu. Kemudian ada ingredients for life including water and carbon. Jadi kita ada air dan karbon karena itu adalah pembentuk unsur-unsur yang menyokong adanya kehidupan dalam sebuah planet. Adik-adik juga melihat di video kedua tentang greenhouse effects dan global warming. Sebenarnya greenhouse effect dan global warming ini saling berhubungan. Greenhouse effect itu adalah penyebab dari global warming. Ketika kita hidup di bumi ini, kita beraktivitas, kita itu selalu mengeluarkan sesuatu. Bisa gas, kemudian bisa energi juga. Gasnya itu apa sih yang kita keluarkan? Waste kita itu adalah CO2 gitu. Bahkan pup kita itu aja akan mengeluarkan gas nantinya kalau tidak ditreat dengan baik. Jadi kotoran itu mengeluarkan sebuah gas yang cukup membahayakan untuk menjadi salah satu penambah greenhouse gases itu. Setiap kita beraktivitas, kita mengeluarkan CO2, bernafas aja kita mengeluarkan CO2 gitu. Kemudian juga ketika beraktivitas yang lainnya seperti nanti naik mobil, itu gas-gas yang dikeluarkan tuh emisinya tuh lebih banyak jenisnya. Tapi yang terutama yang menjadi paling utama atau penyumbang dari greenhouse effect yang terbesar itu adalah CO2 memang. Yang lainnya itu ada tapi yang paling besar itu adalah CO2.
Sebenarnya greenhouse effect itu seperti apa sih? Ya seperti di video tadi yang dijelaskan itu, kita tuh ada kayak lapisan atmosfer gitu kan, terus ada gas-gas yang berbahaya, kemudian itu ke-trap di bumi sehingga menyebabkan pemanasan global. Makanya kenapa kita ada namanya global warming. Global warming itu disebabkan oleh greenhouse effect. Itulah kenapa sekarang lagi zaman banget namanya minim sampah, terus vegetarian, terus tidak traveling terlalu jauh, itu hubungannya sama mengurangi gas emisi yang dikeluarkan dari kita beraktivitas. Ketika kita sudah tahu nih, bumi ini mempunyai resource yang istilahnya limited ya, sehingga kita tuh harus berpikir gimana cara memperlambat kehancuran bumi atau memperpanjang umur bumi sehingga dia bisa sustaining life more than now gitu. Karena sekarang sudah banyak penelitian bahwa umur bumi itu kayak kurang berapa ribu tahun gitu karena banyak hal gitu. Yang pertama itu kita ada indikatornya adalah human appropriation of net primary production. Jadi kita tuh harus tahu bahwa kita sebagai manusia itu kan kita beraktivitas ya mau di kota mau di desa beraktivitas. Beraktivitas ini membutuhkan makanan. Yang menjadi kontribusi pertama di sini itu adalah namanya net primary production NPP. Ini sebuah indikator di mana komposisi antara perbandingan ya, bukan komposisi. Perbandingan antara yang ketersediaan makanan yang ada di bumi dengan orang yang memakannya atau populasinya. Jadi NPP itu adalah perbandingan atau ketercukupan produksi makanan atau makanan yang tersedia di bumi dengan populasi yang ada. Biasanya ini ukurannya akan sangat berbeda di setiap negara gitu. Kayak di Indonesia itu pasti lebih kecil daripada di negara-negara di barat. Karena negara-negara di barat itu biasanya makannya 2 kali lipat daripada kita. Kemudian kita akan berbicara tentang global change and the built environment. Sebelum kita ke cara-cara memanage built environment-nya itu ya. Saya akan menceritakan tentang sebenarnya ada 2 kayak slogan gitu yang sempat menjadi salah satu intinya apa ya, slogan terbesar atau utama dalam pelestarian lingkungan. Yang pertama itu namanya adalah think globally, act locally. Jadi kita harus berpikir secara global dengan beraktivitas atau berperilaku secara lokal. Apapun kegiatan kita, apapun sumbangsi kita secara lokal itu akan mengubah mindset atau memperbaiki keadaan secara global. Itu adalah awal mula di mana kita atau para aktivis lingkungan, para saintis memikirkan bagaimana mereduksi kerusakan bumi ini. Kemudian di beberapa tahun berselang dirasa bahwa kerusakan bumi semakin parah dan juga tidak lagi memberikan dampak yang besar. Slogan tersebut diganti menjadi think globally dan act globally. Jadi kita membuat yang namanya global change, perubahan secara global, secara langsung. Maksudnya global itu seperti apa, Bu? Ini urusannya adalah built environment. Kita mengubahnya itu secara skala besar, region, cities, architecture itu besar. Kalau yang act locally itu biasanya cuman kita sendiri gitu. Jadi misal kayak kita akhirnya tidak menggunakan sedotan plastik, kita akhirnya tidak menggunakan botol sekali pakai, itu namanya locally. Nah sedangkan kalau yang yang act globally ini itu lebih besar. Seperti adik-adik mendesain rumah, landscape atau merencanakan sebuah wilayah dengan mempertimbangkan standar-standar sustainability-nya. Nah, itu namanya act globally. Di sini di McClure and Bartuska ini menyebutkan ada 3 hal yang saling berpengaruh satu sama lain. Yang pertama dari built environment-nya, apa sih yang bisa kita lakukan itu memanage land use planning-nya. Jadi land use planning ini maksudnya adalah misal di dalam sebuah daerah gitu, tidak semua itu harus dibangun. Jadi harus ada yang dipreserve sebagai satu tanah resapan, 2 tetap menjadi wetlands. Wetlands itu kayak rawa-rawa. Kemudian hutan itu juga tetap ada. Kemudian ada transportation planning karena ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan moda transportasi, itu ada energi dan juga carbon emission yang dikeluarkan dari bukan carbon emission ya, emission yang dikeluarkan dari kendaraan kita. Nah,
Jika kita tidak memikirkan atau merencanakan transportasi dengan baik, moda yang dipakai apa, kemudian bahan bakar yang digunakan apa, seberapa frekuensinya, kemudian satu kali jalan itu berapa orang, itu akan mempengaruhi dari gas emissions itu sendiri. Kemudian berikutnya ada site and building design. Site and building design ini sangat berhubungan dengan adik-adik nantinya. Contohnya seperti ini, jika kita mendesain sebuah bangunan tanpa memperhatikan site-nya atau lingkungannya, kita tuh akan istilahnya bikin arsitektur yang enggak peka terhadap lingkungan. Ini menyebabkan kita membuang-buang energi dalam penggunaan contoh AC. Misal dengan orientasi yang salah, akhirnya bangunan adik-adik itu lebih panas daripada seharusnya. Kemudian dengan pemilihan material yang tepat, itu adik-adik juga satu mengurangi misal penggunaan energi listrik untuk AC juga, kemudian lighting dan lain-lain. Jadi ini di lingkungan built environment apa yang kita bisa lakukan? Semua ini itu akan mempengaruhi travel decisions. Kenapa? Karena ketika kita bikin kayak land use planning itu ya, ada area komersil, ada area pemerintahan gitu. Kalau kita naruhnya sembarangan dan tidak memperhatikan sustainability gitu. Kita kan kayak ini taruh jauh sana, taruh jauh gitu. Sehingga akhirnya travel decisions-nya ini akan membengkak gitu. Kayak misal kita mau membuat apa KTP. Misal ini contohnya ya, terus pertama mau foto dulu nih, foto dulu kan biasanya kita mikir mana yang searah sejalan mau bikin KTP gitu kan. Nah itu maksudnya kenapa built environment ini mempengaruhi travel decisions. Kayak transportation planning ini juga termasuk di sini. Jadi contohnya itu kayak yang pertama vehicle numbers. Itu makanya kenapa public transportation itu sangat penting karena kalau enggak itu kayak kita pakai kendaraan pribadi nih, contoh bawa mobil kayak saya juga agak ini ya, saya penggemar pengguna public transportation semenjak saya kuliah S2 di Inggris itu. Karena apa? Dengan public transportation itu kita itu kalau saya sendiri sih mengurangi stres ya. Kalau nyetir mobil sendiri tuh udah macet, terus stres dan lain-lain gitu. Bayangin kalau setiap adik-adik ini bawa kendaraan pribadi ke kampus gitu. Berapa coba CO2 yang tercipta jika ada satu bis yang melewati satu rute dan adik-adik itu cuma naik itu aja gitu, satu bis itu. Nah, di London sendiri bisnya itu sudah menggunakan energi listrik, jadi tidak mengeluarkan gas karbon dari bahan bakar fossil fuels atau bensin ataupun solar itu. Sehingga itu sudah sangat ini ya, apa namanya sustainable. Jadi vehicle numbers ini kalau semakin banyak vehicle numbersnya kayak sekarang ini karena tidak ada atau minimnya public transport itu meningkatkan gas emissions. Kemudian vehicle miles traveled ini. Misal kayak yang saya maksudkan tadi itu kayak land use planning ini kalau kita merencanakan secara terpencar-pencar dan jauh dan tidak sesuai dengan kayak di kelompok-kelompokan atau clustering itu akhirnya menyebabkan kendaraan yang kita kendarai itu harus traveling jauh gitu loh. Kayak habis kesini kesana kesini kesana. Kayak misal gini, saya pengen beli baju itu di TP, tapi saya pengen beli skincare-nya di Pakuwon. Pakuan yang East Coast ini ya, bukan sorry, bukan Pakuan yang East Coast, Pakuan yang sana Surabaya Barat. Dan rumah saya itu ternyata di Rungkut. Kan jadi kayak muter gitu. Nah itu tuh yang namanya vehicle miles traveled. Jadi kenapa travel decisions itu penting. Kemudian traffic congestion. Semakin banyak vehicle numbers itu dan akan menyebabkan kemacetan otomatis. Jadi ini sangat penting diperhatikan untuk memanage bagaimana Earth ini nanti ke depannya. Kalau ini juga mempengaruhi natural environment-nya. Dari built environment yang kita kelola dan juga travel decisions yang kita pilih itu mempengaruhi natural environment karena dengan adanya land use planning, transportation planning ini mempengaruhi species, populations, and ecosystems. Ketika kita sudah mendefinisikan sebuah daerah, merencanakan sebuah daerah pembangunannya bagaimana, ada daerah-daerah yang tetap di-preserve alamnya, sehingga populasinya itu tetap ada di situ, ekosistemnya tetap terjaga. Dan juga dengan sedikitnya kendaraan-kendaraan pribadi, gas emissions berkurang, kelestarian alam itu lebih terjaga, sehingga populasi dan ekosistem itu juga terjaga. Kemudian water and wetlands, ini maksudnya adalah semakin
sedikit polusi udara, semakin baik polusi udara dan air, semakin baik kualitas airnya untuk kita. Dan wetlands ini penting kenapa? Karena ini adalah tempat resapan air ketika hujan. Jadi contohnya penggunaan air tanah itu juga. Jadi kalau kita menggunakan air tanah lama-lama itu tanah kita tuh turun karena lapisan air bawahnya itu habis. Jadi itu juga harus diperhatikan. Kemudian atmosfer otomatis dan yang paling besar adalah di global climate. Jadi semua keputusan kita dari built environment, travel decisions, dan natural environment ini saling berhubungan dalam memanage dan planning region atau wilayah kita sehingga Earth ini tetap terjaga kelestariannya. Lalu apa saja sustainable development yang bisa dilakukan di built environment? Jadi goal-nya itu adalah dari sustainable development adalah manage all assets. Jadi mengorganisasi ya, memanage atau mengatur agar semua aset baik itu natural maupun manusianya juga termasuk financial dan physical asset untuk meningkatkan kualitas kesehatan secara jangka panjang dan kehidupan secara jangka panjang. Jadi sustainable development itu nggak cuma mikirin tentang lingkungan saja, tapi dia juga berpikir tentang keberadaan finansialnya. Jadi bagaimana ekonominya itu berkembang dengan sustainable development sehingga long term health-nya ini tidak cuma dari segi health itu kan banyak ya. Jadi health itu bisa disupport dari financial juga. Jadi makanya kenapa financial and physical assets ini penting karena hubungan sama long term health and well-being. Jadi yang diperhatikan tuh tidak hanya health kita kayak kesehatan oke jantungnya bagus, tapi well-being itu bagaimana kita merasa nyaman atau puas atau bahagia dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mencapai goal sustainable development tadi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan atau strateginya ya. Jadi ini adalah World Conservation Strategy. Sebenarnya World Conservation Strategy ini pokok intinya itu adalah mengembangkan melalui konservasi dari living systems-nya. Sistem yang hidup di bumi ini. Yang pertama itu adalah maintenance atau merawat essential ecological processes. Jadi proses-proses ekologi yang penting dan juga life support system dengan cara careful planning and allocation menggunakan high quality management. Kemudian yang kedua adalah preservasi dari genetic diversity. Jadi bagaimana kita mempreservasi keberagaman gen. Maksudnya itu ya gen kita kan beragam. Ya nggak cuma gen manusia tapi hewan juga. Dengan cara timely collections of genetic material and its protection in banks, plantations, and so on. Dan yang ketiga adalah sustainable utilization of ecosystems and species yang membutuhkan pengetahuan dan juga pengukuran yang tepat. Jadi yang ketiga ini hitungannya adalah hasil dari yang kedua, yang ke satu dan yang kedua. Jadi yang pertama itu maintenance-nya, yang kedua mempreservasinya, dan yang ketiga itu hasil yang kita dapatkan itu adalah sustainability-nya. Di bidang environmental ini, built environment, kita juga mengenal namanya policies atau kebijakan-kebijakan untuk environmental assessment. Ini pertama itu diprakarsai oleh yang paling ini ya notable itu Kyoto Protocol yang dilakukan di bulan Desember 1997. Sebenarnya Kyoto Protocol ini adalah perpanjangan atau kelanjutan dari United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, susah ya. Ini tuh kayak badan PBB gitu yang concernnya itu tentang climate change. Jadi pada tahun itu beberapa negara itu berkumpul untuk menyepakati sebuah standar atau target mengurangi emisi gas. Jadi goal utamanya adalah mengurangi greenhouse gas emissions gitu. Dan itu dilakukan dalam beberapa gelombang karena kayak mengurangi itu enggak cepat gitu. Ini Kyoto Protokolnya ini disepakati tahun 1997, sedangkan pengaplikasiannya itu atau
kayak waktu pemenuhannya itu ada 2 gelombang sekarang. Yang pertama itu 2008 sampai 2012, yang kedua itu 2012 sampai 2020. Ini contohnya seperti apa sih, Bu? Contohnya itu kalau adik-adik suka nonton DW atau berita-berita luar gitu, CNN boleh gitu, atau browsing-browsing gitu, biasanya itu ada negara-negara yang state gini. Misal kayak kemarin Jerman akan mengurangi gas emission sebesar 4% pada tahun 2020. Nah, itu part dari Kyoto Protocol. Jadi target sebuah negara untuk mengurangi gas emissions. Kalau di Indonesia sendiri belum sampai ke arah situ ya. Tapi di Indonesia sendiri usahanya sudah ada dari Green Building Council Indonesia. Ini adalah salah satu badan yang mengurusi tentang standarisasi green building, sustainability, and ecological system di bangunan-bangunan atau built environment di Indonesia. Kalau standarnya sendiri masih belum jadi karena seingat saya 2 bulan yang lalu itu baru penjajakan pendapat kira-kira butir-butir apa saja yang harus dimasukkan dalam peraturan untuk zero carbon building. Jadi ada beberapa standar di green building itu yang mereka tuh sebenarnya juga mengacu pada Green Building Council satu dunia gitu. Jadi ada kayak rating tools-nya di mana mereka akan menilai apakah building itu termasuk green atau enggak, terus mencemari udara atau enggak, itu ada. Tapi kalau di Indonesia sendiri penerapannya itu tidak sampai ke ranah rumah ya. Jadi kalau dulu saya sekolah itu rumah saya itu rent-nya atau bukan rumah ya, flat saya itu rent atau harga sewanya itu sangat murah karena sertifikatnya itu adalah E. Jadi sertifikat itu ada kayak tingkatnya gitu loh, ada rankingnya. Yang terbaik itu A, kemudian B, C, D, E paling jelek. Saya D, sorry, bukan E. Saya tuh D. Itu berarti adalah kualitas dari rumah itu tuh jelek. Satu, kayak misal ternyata insulasinya tuh sangat jelek, terus habis itu insulasi itu gunanya adalah untuk menjaga kehangatan kalau pas lagi winter gitu. Saya pikir nggak pengaruh ya, kalau di Indonesia kan nggak ngaruh ya, ternyata di sana ngaruh banget gitu. Jadi kalau winter itu dingin banget sampai itu efeknya adalah gini, kalau rumah kalian insulasinya jelek di luar itu, akhirnya kebutuhan gasnya itu naik karena untuk mendinginkan itu lebih susah gitu. Sorry, untuk menghangatkan itu lebih susah karena dingin banget dan udara itu kayak masuk gitu loh ke rumahnya itu. Sehingga tagihan bil pemanas itu membengkak. Makanya itu ratingnya itu rendah. Jadi kayak kayak sebenarnya sewa tinggi dengan rating bagus itu bilnya akan sedikit. Bil apa sih buat bayar gas gitu loh, gas pemanas rumah itu. Nah, itu yang terjadi. Makanya kalau di Indonesia itu belum sampai ke rumah. Biasanya yang dinilai kayak sertifikat ABC itu gedung-gedung bertingkat atau gedung-gedung non domestik gitu. Sekarang kita akan berbicara strategi untuk memitigasi dampak buruk yang diberikan oleh built environment kepada bumi. Yang pertama adalah tentang energy source. Strategi yang pertama tentang energy source ya. Jadi strategi ini itu untuk menyeimbangkan antara penggunaan dari natural environment-nya dan juga built environment. Di awal adik-adik itu udah belajar kan, sebenarnya environment itu ada dua. Natural environment itu ya natural itu yang ada dari bumi secara asli gitu. Dan yang kedua, kotak abu-abu ini melambangkan built environment atau environment yang kita buat atau manusia buat. Jadi yang pertama dari energy source, kalau kita pakai natural itu biasanya berasal dari sun dan fotosintesis contohnya. Kemudian sedangkan kalau yang built environment biasanya dari fossil fuel untuk bahan bakar dan lain-lain itu. Nah, gimana cara menyeimbangkannya adalah mengembangkan penggunaan renewable energy. Renewable energy itu bisa dari sun, bisa dari wind, bisa dari geothermal, apapun itu sehingga penggunaan fossil fuel itu bisa dikurangi. Strategi yang kedua adalah tentang power requirements-nya. Kalau kita pakai natural environment, power requirements-nya itu rendah. Sedangkan untuk built environment tuh tinggi gitu. Jadi akhirnya untuk menyeimbangkannya itu
menggunakan green building standard biar tidak terlalu tinggi power requirement-nya dan efisien, dan menggunakan teknologi yang ada yang bisa lebih efektif. Maksudnya gimana sih Bu power requirement ini? Maksudnya gini. Contohnya adalah lighting dalam sebuah bangunan. Simpelnya kayak gitu. Kalau kita pakai natural environment, berarti kita pakai matahari, pakai daylight. Itu tidak membutuhkan atau membutuhkan sangat sedikit tenaga atau listrik untuk menghidupinya. Sedangkan kalau kita tidak memakai natural atau memakai yang built environment, itu kita harus menggunakan lampu. Nah, itu sehingga membutuhkan listrik. Nah, listrik itu di-generate dari mana? Makanya untuk menyeimbangkan keduanya itu ada namanya green building standards yang bisa kita ikutin untuk mengurangi penggunaan energinya. Kemudian efficient available technologies, bisa mencari teknologi-teknologi yang tersedia yang ternyata lebih efisien. Contohnya adalah penggunaan lampu LED. Saya nggak tahu adik-adik dulu pernah nggak lampu yang kuning neon yang meletup itu, yang ada gasnya itu. Nah, itu sangat tidak hemat energi satu, dan juga mengeluarkan panas sehingga ruangan tuh jadi cepat panas, terus nanti juga kena AC. AC zaman dulu juga membutuhkan listrik yang sangat besar kayak gitu-gitu. Jadi bagaimana kita menemukan teknologi-teknologi yang bisa mengurangi penggunaan energi tersebut. Strategi yang ketiga adalah land use. Kalau di natural itu kita bisa ketemu kayak desert, gurun ya, terus habis itu grassland, padang rumput, savana, ada forest juga. Tapi kalau di built environment ada urban atau industrial complex gitu. Untuk menyeimbangkannya itu ada namanya urban infill and redevelopment sites. Urban infill tuh maksudnya kita harus saya menyeimbangkan antara green area sama enggak. Kemudian increase the quantity and quality of open space. Jadi seperti yang saya awal tadi bilang, tidak boleh ada yang namanya istilahnya kita membuat satu daerah itu semuanya bangunan gitu, terus perkerasan gitu, itu nggak bisa gitu. Kita harus mempertimbangkan bagaimana air hujan, terus ekosistem yang ada itu tetap terjaga walaupun kita juga punya bangunan di situ. Kemudian strategi yang keempat adalah cost of maintenance per unit area. Berapa sih sebenarnya biaya yang dikeluarkan gitu. Kalau natural tuh free gitu, nggak ada. Tapi kalau built environment tuh sangat-sangat banyak gitu. Mau cat, mau apalah, anti weather, anti badai kayak gitu-gitu. Nah, caranya adalah dengan replace high maintenance water, nutrient, and pesticide demanding turf with natural vegetation. Jadi ganti aja dengan natural vegetation, dan kita nggak butuh kayak air kayak pupuk dan lain-lain itu, karena itu tambahan. Kemudian yang kelima, strategi yang kelima adalah bioregenerative capacity, bagaimana kapasitas untuk beregenerasi secara biologis secara langsung. Kalau natural tuh high, kalau built environment sangat low. Jadi bisa pakai use living machines and other constructed wastewater systems. Ini nanti living machines sama constructed wastewater nanti saya jelaskan di presentasi saya habis ini. Kemudian strategi yang keenam itu adalah global share of biodiversity. Jadi ada kalau natural environment to high, kalau built environment low, sehingga kita perlu increase with guidelines for variables 3, 4, 5, 8. Jadi yang ini 3, 4, 5, ini dan 8 nanti. Itu jadi harus ditingkatkan lagi. Kemudian kita masuk ke GHG emissions. Jadi GHG itu singkatan dari greenhouse gas emissions. Jadi ada beberapa gas yang digolongkan ke dalam GHG ini. Jadi efeknya dari karbon dioksida dan gas-gas lain itu kalau natural environment di sink. Sink itu maksudnya dia tidak kayak misal contohnya gini. Ini nggak ada tambahan ya. Kita bernafas gitu, ngeluarin CO2. CO2 kita akan diserap oleh pohon atau tanaman dalam proses berfotosintesis dan keluar jadi O2 yang kita serap. Jadi kayak muter gitu siklusnya. Tapi kalau built environment bukan buatan kita, kayak misal gedung atau apa gitu, material-material yang berbahaya toksiknya itu keluar yang gak ada yang nyerap.
gitu. Makanya harus ada emphasize mass transit, walking and biking. Maksudnya adalah kayak misal kita traveling gitu. Kalau kita jalan, itu kan kita menggunakan energi kita. Kalau kita pakai mobil itu ada CO2 atau emissions yang keluar sehingga menambah GHG emissions. Sehingga kalau ada mass transit, walking and biking ini mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Strategi yang ke-8 adalah effect on pollutants of air and water. Jadi efeknya itu kalau yang di natural system itu sink, kalau yang di built environment itu source. Sehingga untuk menyeimbangkannya adalah dengan meningkatkan kapasitas penyimpanan wetlands dan vegetasi yang asli gitu. Maksudnya adalah polusi air dan ini air-air ya. Polusi udara dan air itu kalau di natural itu biasanya dia ke bawah gitu loh, kayak eh, ngendap ke bawah, nggak jadi masalah. Tapi kalau kalau apa namanya ya built environment ini jadi sumbernya malahan gitu. Sehingga yang perlu dilakukan itu adalah merestorasi kayak tanah-tanah serapan dan juga vegetasi yang pada umumnya ada di tanah serapan. Sekarang kita harus memahami bagaimana apa saja isu yang terjadi di human environmental. Jadi di the built environment ini kita harus paham isu-isunya. Ada 5 isu utama. Pertama adalah udara, kedua air, kemudian land itu tanah, makanan dan serat. Saya bingung ya ngomongnya serat jadinya. Kemudian energi dan biodiversity, keberagaman. Lalu solusinya seperti apa? Yang pertama untuk udara, kita bisa menggunakan public transportasi untuk mengurangi kendaraan pribadi atau gas emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan pribadi. Yang kedua, kita menggunakan responsive to local climatic conditions design. Jadi seperti yang saya jelaskan awal tadi, adik-adik harus mendesain sesuai dengan site sehingga tidak ada yang namanya overheating atau overheating atau terlalu dingin juga, sehingga penggunaannya itu tepat. Jadi kayak daylightnya kita bisa menggunakan matahari untuk penerangan pada siang hari dan hanya menggunakan lampu di malam hari. Kemudian use non-toxic materials. Lalu ada increase plants in landscape and urban design. Lanjut, kalau untuk air bagaimana caranya? Yang pertama adalah living machine. Nah, living machine ini itu adalah sebuah apa ya sistem kayak gini susunan yang sebenarnya susunan ini ditiru atau mimicking ya, meniru dari natural purification process dari sungai atau wetlands. Biasanya tuh air kotor itu akan lewat ke sini, kemudian segala gas zat-zat berbahayanya itu diserap oleh tanaman-tanaman yang ditanamnya. Gitu. Kemudian selanjutnya ada constructed wetlands. Jadi tanah resapan ini sangat penting kayak misal gini, kita bangun perumahan banyak gitu ya. Dulu awalnya rawa, terus sekarang bukan rawa gitu, tiba-tiba jadi aspal gitu kan, nggak ada tanah resapan kalau hujan, sehingga perlu adanya constructed wetlands, jadi dibuat aja gitu. Lalu ada namanya bioswales. Bioswales itu kayak gorong-gorong tapi untuk menyimpan ini ya, aliran air hujan yang kayak di sini-sini gitu. Tapi atas-atasnya itu ada tanamannya, ada lapisan-lapisannya sehingga air yang di ini bawah ini tuh lebih bersih gitu. Itu namanya bioswales. Nah, sekarang kalau untuk permasalahan land food fiber, yang pertama itu urban farming, bisa dengan urban farming. Yang kedua adalah reforestation atau bahasa Indonesianya adalah reboisasi. Energy resources ini yang paling mungkin bisa dijumpai ya. Wind turbine. Jadi listriknya menggunakan angin. Kalau nggak salah di East Coast ada ini, kalau ada pernah jalan. Tapi saya juga nggak tahu sistemnya gimana. Jadi dulu itu kan listrik itu di-generate atau dihasilkan dari coal, batu bara ya. Nah sekarang itu mulai digunakan dari energi-energi yang terbarukan. Contohnya dari turbin, jadi dari angin.
Kemudian juga solar panel menggunakan cahaya matahari. Sedangkan untuk biodiversity sendiri, yang paling terkenal adalah caranya dengan melestarikan hutan mangrove. Karena di hutan mangrove itu banyak apa ya istilahnya populasi hewan-hewan sehingga tercipta ekosistem yang baik untuk lingkungan tersebut. Demikian kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan ke WhatsApp group. Terima kasih.